Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, subuh ini kita bacakan sebuah hadis yang sangat penting, di mana dalam hadis ini Allah akan berikan 3 keutamaan ketika membaca sebuah zikir yang sangat singkat saat keluar dari rumah. Hadis ini oleh Imam Masyuti dalam kitabnya Al-Jami' Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nazir, dia nilai sebagai hadis sahih. Kemudian juga yang lain, karena hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur, di antaranya oleh Imam An-Nasa'i, termasuk ulama yang sangat ketat dalam menyeleksi para perawi. Ada Imam At-Tirmizi, Abu Daud, kemudian juga oleh Ibnu Hibban. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam jalur periwayatan yang banyak. Dari sisi perawi pertama 3 sahabat juga diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, di antaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Abu Hurairah. Nah, apa yang terkandung dalam hadis ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala yakni iza kharaja min baitihi." Siapa yang mengatakan atau mengucapkan, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu saat dia mau keluar dari rumahnya. Ini dalam syaratnya disebutkan saat dia keluar melewati pintu rumahnya, karena itu batas rumah. Ketika mau keluar rumah, dari pintu rumah itu sebelum ataupun juga beberapa saat sesudahnya barangkali bacalah doa ini. Apa yang dibaca? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dalam ucapan zikir ini ada 3 perkara penting. Maka 3 pula keutamaan yang Allah berikan. Dan itu akan melekat pada dirinya minimal pada hari itu. Ini sesuatu yang sangat hebat, sehingga mendatangkan keamanan, selalu dilingkupi oleh petunjuk dari Allah, kemudian semua kebutuhan dicukupi. Sekali lagi yang dibaca Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya dan upaya selain dari Allah. Daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang mengatakan itu, maka 2 malaikat, karena dalam riwayat disebutkan kalau seseorang keluar dari rumahnya, maka akan ada 2 orang malaikat yang selalu mengiringi dia. Malaikat tadi akan berkata kepada orang yang mengatakan lafaz zikir tadi. Apa kata 2 malaikat tadi? Yang pertama, hudita, engkau telah diberi petunjuk. Yang kedua, kufita, engkau telah dicukupkan. Nah, petunjuk. Kemudian yang kedua, kufita, engkau telah dicukupkan. Dan yang ketiga, ukita. Ukiya berasal dari kata waqa, artinya terpelihara. Maka dari kata ini juga terbentuk kata-kata takwa. Dari kata waw qafiyah. Ukita itu telah terpelihara. Kalau orang yang bertakwa terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam lanjutan hadis, wa tanaha anhu syaitan. Syaitan menjauh darinya. Jadi syaitan tak sanggup dengan orang yang membaca doa ini atau zikir ini saat keluar dari rumahnya. Dalam riwayat lain disebutkan, wa qala syaitan akhar, syaitan yang lain berkata kepada temannya sesama setan, apa katanya? Bagaimana engkau punya sesuatu atau punya kemampuan lagi terhadap seseorang yang sudah hudiyah, telah diberi petunjuk, kufiyah,
dia sudah dicukupkan kebutuhannya, kemudian wukia telah dipelihara, kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ternyata syaitan kalah atau angkat tangan terhadap orang seperti ini. Bagaimanapun mereka bermusyawarah, tapi tidak akan bisa mengalahkan benteng melalui doa yang singkat ini. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, saat kita keluar rumah itu berarti kita sudah berpindah zona. Dari awalnya kita berada dalam rumah, itu zona pribadi. Zona pribadi ada yang melindungi kita, ada rumah kita, terlindungi dari mara bahaya, terlindungi dari cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Dari zona pribadi kita keluar rumah, setelah sampai keluar rumah ada kemungkinan bahaya-bahaya akan mengancam. Ada orang jahat yang mungkin mengintai. Ada hal-hal yang terlihat yang disenangi oleh hawa nafsu, sehingga lepas zikirnya kemudian mudah tergoda untuk melakukan maksiat. Itu ketika berada di luar rumah. Ataupun hal-hal lain, mungkin terjadi fitnah dan banyak hal yang mungkin terjadi yang tidak diketahui. Saat dalam perjalanan, walaupun sudah berhati-hati, tapi bisa jadi orang lain yang akan menabrak, terjadi kecelakaan, terjadi kemalangan. Semua itu lebih banyak terjadi saat berada di luar rumah. Maka disitulah pentingnya untuk membaca doa ini. Nah, ketika seseorang membaca Bismillah, dalam riwayat kalau salah dari Abu Daud, Bismillah, kan Bismillah tawakkaltu, dengan nama Allah, malaikat mengatakan hudita. Dengan menyebut nama Allah, kalau dilapaskan dalam hati dengan khusyuk dengan nama Allah, berarti menyandarkan semua yang akan terjadi pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya engkau atau dia telah diberi petunjuk. Hudita, engkau telah diberi petunjuk. Petunjuk itu yang selalu kita minta dalam setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau Allah tidak berikan petunjuk, maka akan selalu berada dalam kebingungan. Kebingungan, mungkin kecemasan. Rasulullah SAW dalam surat Duha disebutkan wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan dhallah, tidak mendapat petunjuk. Fahada, lalu Allah beri petunjuk. Dalam keadaan bingung karena tidak ada petunjuk. Maka setiap kita keluar dari rumah itu Allah berikan petunjuk. Nah, ketika diberi petunjuk, apa yang kita lakukan akan jadi mudah, akan jadi senang, jauh dari kecemasan karena berangkat dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Allah janjikan. Kemudian ketika membaca tawakkaltu, aku berserah diri. Semua yang terjadi serahkan kepada Allah. Dan itu diyakini dalam hati, apapun yang terjadi pada dirinya itu yang terbaik. Berupa musibah, berupa rezeki dan lain sebagainya, dia yakin itu adalah yang terbaik. Dan itu diucapkan oleh malaikat ketika, apa kata malaikat? Kufita. Engkau sudah dicukupkan saat membaca tawakkaltu. Aku berserah diri kepada Allah, maka engkau dicukupkan semua kebutuhan. Kebutuhan, kemudian hal-hal yang sulit akan dipermudah. Nah, itu ketika mengatakan zikir tawakkaltu. Kemudian ketika mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka kata malaikat wa ukita, engkau dijaga, engkau dipelihara. Kira-kira mana yang lebih hebat lagi setelah Allah berikan tiga hal ini? Ditunjuki, kemudian dicukupkan kebutuhannya, kemudian dipelihara. Itu sudah sempurna. Hanya dengan mengucapkan lafaz zikir yang sederhana. Nah, begitulah rahmat Allah. Allah berikan kemuliaan bagi umat Rasulullah ini dengan amal-amal yang mudah, tapi Allah berikan perkara yang besar. Oleh karena itu jangan sampai lewatkan, jangan sampai lupakan. Setiap kali kita keluar dari rumah,
Mulai dari membuka pintu baca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu yang dibaca. Demikian barangkali hadis yang dapat kita sampaikan pada subuh hari ini untuk mengingatkan kembali kepada kita bersama, terutama saya menyampaikan karena ini sangat penting. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.